putih pilihan. Dulu juga hitam putih, tapi kita berdua nggak ada yang meninggalkan kita, kan begitu ya. Sekarang yang meninggalkan itu menyatakan bahwa Pak Anies punya utang budi ke dia. Saya jawab, kalau memang dalam politik ada utang budi, maka saya minta Pak Prabowo mengingat juga utangnya kepada puluhan juta pendukungnya, kepada ratusan korban jiwa yang mendukung dia. Kalau memang kita mau hidup dengan utang, jangan menagih seakan-akan ada utang, tapi utang dia nggak ingat. Itu fair aja. Dalam politik biasanya nggak ada sih namanya utang. Oke. Kenapa rezim Joko Widodo harus dihentikan? Dan kenapa rezim yang kira-kira melanjutkan Joko Widodo tidak boleh menang? Itu kenapa? Pertama, Joko Widodo, rezim Joko Widodo dan yang akan melanjutkan itu harus dihentikan karena telah membangkrutkan negara ini. Telah membangkrutkan negara ini. Nanti saya kasih angka-angkanya supaya Bapak dan Ibu bisa menceritakan ke tetangganya kenapa kita harus memenangkan aman. Yang kedua, rezim Joko Widodo telah membuat penderitaan rakyat. Nanti saya ceritakan penderitaan apa yang terjadi dan seperti apa kira-kira kalau rezim ini berlanjut penderitaannya. Nanti saya ceritakan. Yang ketiga, rezim Joko Widodo telah menaruh utang 3 generasi sampai 5 generasi akan datang. Nanti saya kasih angka-angkanya dan akan terjadi supaya ada pemahaman kita. Ya, kalau ada intel di dalam sini silahkan direkam supaya cepat laporannya direkam aja dikirim. Yang keempat, telah mematikan masa depan anak muda. Masa depan anak muda dimatikan karena tidak ada lagi penghargaan kepada prestasi anak muda. Anak muda hanya bisa hidup layak kalau ada orang kalah. Itu ya. Dan yang bisa hidup agak enak ya orang kalah. Yang kelima, telah menjual negara. Oke, saya bahas yang pertama sekarang. Telah membangkrutkan negara. Saya memakai angka mereka, bukan angka saya. Rancangan APBN yang dibikin 2024, dia sudah merancang bahwa akan ada belanja negara sekitar 3.300 triliun. Pendapatan itu hanya 2.700 triliun dari pajak kita semua. Belanja untuk bayar utang pokok dan bunga itu sekitar 1.150 triliun. Berarti tinggal 1.600 triliun. Oke. Belanja wajib lainnya adalah jadi hampir 40% pendapatan negara dipakai untuk bayar utang. 40%. Nah, pembayaran gaji sekitar 600 triliun. Berarti tinggal sisa 500 triliun. Kemudian transfer ke daerah itu sekitar 850 triliun. Sudah minus 200. Kemudian dana pendidikan 665 triliun sudah minus 400 triliun. Kemudian pertahanan keamanan belanjanya Pak Prabowo dan polisi 300 triliun. Jadi sudah minus 750 triliun. Terus untuk perbaiki jalan dari mana? Untuk perbaiki puskesmas dari mana? Untuk biaya kesehatan dari mana? Sekarang saya tanyakan, apakah negara ini tidak bangkrut? Akhirnya tahun depan Presiden Jokowi akan menambah utang 1.250 triliun. Nah, terus dia sudah membangkrutkan negara ini. Sebagai gambaran Bapak dan Ibu, pada saat menjadi Presiden 2013, jumlah utang itu hanya 200 triliun dan pembayaran utang dengan utang hanya 100 triliun. Tidak fokus kita 200 triliun. Sekarang 1.150 triliun. Kurang hebat apa namanya? Nah, saya sekarang masuk ke utang. Yang kedua tadi kan adalah membuat penderitaan rakyat. Ini yang perlu saya ceritakan. Kenapa dompet kita semua kosong? Ada nggak yang dompetnya semakin bertambah 10 tahun terakhir? Kecuali orang dalam. Kenapa dompet kita semua kosong? Yang biasa ganti mobil dulu 5 tahun sekali tidak ganti lagi. Yang mobilnya 2 menjadi 1. Yang ada mobilnya 1 biasanya ganti oli di umur malah nggak ganti oli. Servis lagi bunyi-bunyi nggak apa-apa. Cari ban baru kasih
penderitaan mati? Kenapa penderitaan ini belum dijawab? Karena dompet kosong. Apa penyebabnya dompet kosong? Karena rakyat diperas. Oke? Bagaimana memeras rakyat? Setiap Bapak keluar pakai Google Map, maka Bapak disuruh masuk tol untuk diperas. Itu namanya. Harusnya pemerintah tidak membangun jalan. Jadi bangun jalan kerak. Setiap Bapak keluar pasti masuk ke SPBU diperas. Setiap Bapak beli BBM yang Pertalite sekarang 10.000 itu 1.500 rupiah itu diambil oleh pemerintah. Pajak BPN 10%, pajak daerah 500 rupiah. Jadi tiap hari rakyat diperas dan diperas. Bapak ke toko beli ini kena BPN, semua kena pajak. Jadi pemerintah sudah 10 tahun memeras rakyatnya sehingga semua kosong. Kosongnya seperti apa? Kenapa kosong? Utang tadi itu diambil dan namanya surat utang negara yang bunganya 6%. Itu diambil dari orang-orang kaya, kira-kira orang sekomplek di komplek saya, di Muda dari sana. Itulah membeli dengan bunga 6%. Kita semua masuk, kalau kita deposito sekarang 2%, ya. Tabungan malah kadang-kadang minus, karena maksudnya administrasinya lebih tinggi daripada bunganya. Oke? Dan rakyat di bawah diperas untuk membayar bunga yang dibeli oleh orang kaya. Pemerintah mengambil utang sekitar 1.000 triliun nanti. Kalau 1.000 triliun, kalau bunganya 6%, berarti kan 60 triliun. 60 triliun itu diambil dari bapak dan ibu semua untuk membayar orang kaya. Terus orang kaya itu kemana uangnya? Kemana uangnya? Maka dia lagi memeras rakyat untuk menjual tanahnya, membeli tanah-tanah rakyat di mana-mana. Itu orang kaya. Nah akhirnya rakyat tanahnya habis, orang kaya makin. Oke? Dan itu menggambarkannya seperti itu. Nah sehingga di kompleks itu nggak ada masalah karena dia dapat 6%. Nah uang ini tidak ada berputar ke rakyat karena uang itu menjadi jalan tol, menjadi kereta api cepat, menjadi ini dan semua diterbangkan untuk membayar itu. Jadi tidak ada perbedaan di Indonesia. Sangat berbeda pada saat dulu Pak Harto ngutang dari luar negeri, terus masuk ke Indonesia, dipakai bangun irigasi, jalan desa, uang itu masuk dan dinikmati oleh rakyat. Ini uang ditarik dan dipakai bayar di Cina, dipakai bayar di mana? Uangnya pergi, tapi bunganya tetap dinikmati oleh rakyat. Terus karena orang kaya nggak ada uang beredar ke bawah, maka dompet kita kosong. Mau jual apapun susah. Nggak ada uang beredar. Saya punya penjaga sapi, penjual cireng. Sekarang dulu penjualan cireng kalau 10 tahun lalu berapa? Kira-kira 80 juta. Sekarang tinggal berapa? 15 juta sebulan. Cireng berarti uang jajan anak sekolah sudah berkurang sangat. Artinya tidak ada uang. Nah, itulah yang terjadi. Penderitaan itu terjadi karena pendapatan tetap dan harga semua naik. Harga beras 2013 kira-kira 7.000, sekarang 14.000. Harga bensin 5.000 menjadi 10.000. Yang ini yang disubsidi yang tidak disubsidi melonjak jauh. Kemudian tarif listrik dari 900 ke 14.400. Semua naik hampir 100%, tapi pendapatan tidak. Tapi tiap saat dikasih bansos. Bansos itu dari mana? Bansos itu dari mana? Bansos itu adalah proyek orang dalam. Bansos itu proyek orang dalam. Makanya menterinya masuk penjara gara-gara itu. Jadi kalau kita terima bansos terus adalah memperkaya orang dalam. Karena yang sampai ke rakyat saya yakin betul itu maksimum 30% dari nilai bansos itu 30% diambil lagi oleh orang dalam. Ini harus ditentukan. Oke, itulah penderitaan rakyat sekarang. Nah, ini harus diakhiri. Kalau dilanjutkan lagi gabungan antara anak dan dan pebisnis tidak terbayang saya negeri. Oke, sekarang saya masuk ke gambaran utang. Utang tahap mulai dari Bung Karno sampai Pak SBY itu jumlah utang 2.600 triliun. Kira-kira Pak Jokowi nanti utang pemerintah ya? Pak Jokowi tahun depan kira-kira akan meninggalkan utang 9.000 triliun. Utang per kapita kalau ditambah dengan utang BUMN akan Jokowi akan meninggalkan utang sekitar 17.000 triliun. Kalau ditambahkan dengan utang yang tidak tercatat, utang tidak tercatat itu kewajiban membayar iuran pensiun, utang ke BUMN itu kira-kira menjadi 21.000 triliun. Utang yang akan tinggal Jokowi. Kalau dibagi per kapita, utang pemerintah sekarang
Dulu 2013 itu 10 juta per kapita utangnya. Jadi setiap kali lahir dapat utang 10 juta. Sekarang menjadi 33 juta. Masya Allah. Setiap tahun. Kalau ditambah BUMN maka menjadi sekitar 60 juta. Ya. Kalau ditambah dengan utang tersembunyi menjadi 75 juta. Jadi setiap bayi nongol maka langsung diwariskan utang 75 juta. Terus mau dilanjutkan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diceritakan kepada tetangga-tetangga yang masih berada di jalan tersebut. Tanya aja, kalau masih melakukan penderitaan, dan penderitaan akan menjadi sangat besar. Karena tidak mungkin lagi, kalau tidak ada upaya untuk menghentikan semua ini, maka apa siklus penderitaan rakyat itu akan berlanjut. Apalagi mereka masih mau terus membangun ibu kota negara, membangun di jalan. Bukan. Sekarang saya coba nama ini tadi adalah mematikan masa depan anak muda. Kenapa saya sudah mematikan masa depan anak muda? Semua hanya memikirkan anak-anak. Bagaimana kita sedihnya Toto disodori calon wakil presiden yang seperti itu. Tapi menariknya yang sampai sekarang tidak masuk akal buat saya, bagaimana seorang SBY, bagaimana seorang Yusril Izzah-Mahendra, bagaimana seorang Zulkifli Hasan, bagaimana semua jenderal-jenderal itu menjadi penyembah dinasti anak kecil. Saya tidak tahu. Tapi jangan menyatakan tidak tahu. Biasanya Allah ini memberikan terang benerang, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Itu mungkin Allah sedang menunjukkan. Nah, sehingga mati semua anak-anak, dan semakin hari saya bilang, utama Allah sedang bekerja. Saya kasih tahu Pak Anies Baswedan, kadang-kadang itu kita tidur aja karena Allah bekerja, mereka yang bikin salah. Apa urusannya begini kemarin? Apa urusannya? Itu kan Allah yang membisikkan orang, tidak sadarnya dia. Terus apa urusannya menyatakan tidak sudah? Apa urusannya? Itu kan semua Allah yang bekerja. Saya nggak tahu, apalagi yang Allah akan tunjukkan besok dan besok. Jadi nggak usah terlalu risau. Saya sudah muter hampir seluruh Indonesia, muter dengan biaya sendiri, karena memang saya senang aja. Dan menarik, saya datang ke Singkawang. Ke Singkawang itu kan Chinese, non-Muslim, PDIP. Saya ingin cek, ada nggak Anies di sini? Terus saya ke masjid, ada baju Anies, tuh ada Anies, tapi nggak heran masjid. Terus saya tanya, ada di sini? Ada Pak? Kita ke warung kopi Pak. Oh benar, banyak Anies. Ada Anies ya? Saya pakai Manusia Merdeka dan Anies ke pasar. Saya suruh orang teriak semua penjaga pasar, Anies, Anies, ada Anies. Sudah, kenapa kau dipilih Anies? Pak, kami sudah capek menderita. Jadi orang yang di sana pun itu sudah capek menderita, apalagi kalau banyak orang-orang di persimpangan jalan kok nggak capek-capek menderita. Saya kemarin ke Batam, yang menarik di Batam, saya pikir kenapa Batam ini tidak ada gambar Anies. Setelah saya telusuri ternyata wali kotanya memang ketua Nasdem tapi pro 02. Nah, terus saya turun ke bawah, udah Pak, semakin pro 02, semakin kompak kita di bawah untuk menangkan Anies. Nah, jadi terus saya terbang Pekanbaru. Di Pekanbaru tidak ada gambar calon presiden kecuali Anies. Berpikir lagi saya apa ini? Hebat sekali. Nah ternyata di sana tuh grup BA DKM, Dewan Kemakmuran Masjid itu menyambut. Nah ada dua DKM di kota Pekanbaru itu dijadikan masuk. Satu masuk sebagai tim pemenangan daerah 02, satu masuk tim pemenangan daerah 03. Itu dibully oleh semua. Akhirnya dua orang itu hilang nggak kemana. Nah maksud saya apa kesimpulan saya di sini? Bahwa ternyata rakyat yang menentukan kemenangan. Bukan partai, bukan apa. Kebersamaan rakyat. Nah, kita maklumi partai menyelamatkan dirinya masing-masing. Saya ketemu tokoh partai di mencalonkan diri dan tokoh di sana. Bang, kenapa? Terpaksa aku
mendukung Anies di bawah, kalau nggak ada yang bisa ya. Jadi, oke, sekarang saya mau masuk menjual negara. Apa yang terjadi oleh Jokowi menjual negara? Hampir 90% tambang sudah dijual ke China. Boksit, timah, lembaga. Dan yang menarik kemarin Freeport itu kan baru habis kontraknya 2041. Tapi mau diperpanjang sekarang, ini memang orang ini kan harusnya aturannya baru dibolehkan diperpanjang itu 2039. Mungkin pada saat Jan Etes jadi calon presiden. Jan Etes itu sudah biar. Ini orang ini nekat betul. Nah, coba bayangkan nekatnya tentang ibu kota negara. Setelah nggak laku 90 tahun, maka dinaikkan menjadi 190 tahun. Itu HGB-nya 190 tahun. Ini orang ini nekat benar. Tapi susahnya karena teman-teman kita di DPR juga sama aja bedanya. Jadi menurut saya mungkin Allah sekarang sedang memisahkan. Teman saya Pak Fahri Hamzah itu, bayangkan saya dan anggota DPR MPR, dia masih demo, sudah lama menyatakan anti KKN sekarang promotor dinasti. Apa sakit? Nah, sekarang dibikinlah namanya proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional adalah proyek yang mengabaikan semua aturan dan hanya pusatnya. Dan banyak sekali bagian negara yang hampir terjual. Saya kemarin ke Rempang yang hampir digusur oleh China. Sangat tidak masuk akal bagi saya. Pulau luasnya 12.000, dapat kaca paling butuh 500 hektar, tapi harus dipesan 20 pulau itu. Dan rakyat di sana sebenarnya bilang, karena butuh 2.000 hektar saja. Yang lucu, pejabat kompak sekali, termasuk Mahfud MD. Mahfud MD itu teman saya sering diskusi dan saya masih percaya, kok negara itu kayak begini? Mahfud MD mendukung penggusuran. Nah, Rempang ini coba Bapak dan Ibu bayangkan, bulan Juli itu ditandatangani MOU-nya di depan Perdana Menteri di Cina, dan depan Jokowi, bulan Juli. Bulan Agustus, Erlangga Hartarto membuat namanya menjadikan proyek strategis nasional. Dan bulan September, pulau itu harus kosong. Datanglah junior saya Bahlil, ada yang menyatakan tambah dari dulu, mengusir semua orang. Gimana logikanya? Dia bilang, datanglah Menteri Kepala BP menyatakan dia kan nggak punya surat, makanya dia harus ke situ. Gimana orang Cina yang udah punya surat? Mungkin di mana orang Indonesia yang sudah ratusan tahun tinggal tidak ada suratnya mengundang orang Cina untuk mengusir orang. Ini karena ini apa? Nah, saya katakan kita berterima kasih kepada pejuang-pejuang Rempang karena dia bertahan. Kalau itu berhasil, maka mungkin kita sedang dapat di sini juga menjadi proyek strategis nasional dan kita ini. Jadi ada langkah sistematis sama sekali untuk mengusir orang-orang. Nah, kalau BUMN sudah banyak kaya, dijual. Nah sekarang, saya ingin memberikan penjelasan tentang angka-angka yang selama ini dibakar. Ya Pak ya, supaya Bapak bisa menjelaskan. Mereka selalu menyatakan pertumbuhan kita terbaik. Oke, salah satu yang terbaik, ya kan? Ingat, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya dua sumber utamanya, dan semuanya adalah sumber pokok, yaitu penjualan sumber daya alam dan konsumsi. Monyet didasi, kasih dasi dan jadi presiden, pertumbuhannya tetap terbaik. Kenapa? Ya. Batu bara nggak perlu orang kita, gali aja. Ikan tidak ada presiden juga tambah besar, tinggal panen. Kelapa sawit ditanam, presidennya nggak ada tumbuh. Jadi tidak ada urusan presiden. Nah, yang kedua konsumsi tidak perlu diapa-apakan karena pertambahan jumlah penduduk pasti menambah konsumsi. Jadi hanya dua pilar pilar daripada pertumbuhan. Nah, saya ingin masuk tentang pertumbuhan. Kalau menyatakan 5% pertumbuhan, bisa saja yang miskin itu minus pertumbuhannya. Kasih itu lebih. 10% penduduk Indonesia itu menguasai 60% ekonomi. Oke, 10% menguasai. Kalau 10% itu tumbuh 20%, kali 60% berarti tumbuh 12% positif. Oke. Kalau yang di bawah ini minus 10%, kali 4 maka minus 4. Ya Pak ya. Jadi kalau
Ya, jadi pertumbuhan 5% bisa saja ada orang miskin sudah minus 20%. Tapi karena pembebasan ekonominya kecil, ya, jadi jangan terpengaruh. Nah, terakhir sebelum diskusi, pasti juga akan menyatakan terus. Saya ingin ini, kenapa tadi kalau saya kasih angka-angka ini nggak masuk akal bahwa dompet tidak masuk. APBN 2013 itu hanya 1.500 triliun. Sekarang 3.300 triliun. Artinya pada saat itu hanya 1.500 triliun dari APBN yang disebarkan seluruh. Nah, sekarang 3.300 triliun. Yang kedua, PDB produk domestik bruto tahun 2013 itu hanya 900 miliar. Sekarang 1,3 triliun dolar Amerika. Artinya lonjakannya cukup besar. Kemana Bang? Oke. Yang dia pendapatan per kapita 2013 itu 3.500 dolar, sekarang 4.800 dolar. Terus kenapa tidak masuk sekarang? Artinya dinikmati orang dalam. Ya. Kurs dari 9.500 ke 15.000, ekspor yang naik itu tahun 2013 hanya 183 miliar dolar, sekarang mendekati 300 miliar dolar. Tapi cadangan devisa hanya tetap 130 miliar. Terus uang itu ada di mana? Jangan di Singapura dong, ada di Hong Kong, ada di mana? Tidak kembali ke negeri ini. Nah, yang menarik itu adalah contoh kelapa sawit. Apa? Harga batu bara. Harga batu bara itu selalu sekitar 80 dolar. Sempat kemarin 200 dolar. Dan produksi batu bara dikerok oleh rezim Jokowi. Dulu itu 400 juta, 450 juta ton. Sekarang 700 juta. Jadi kalau dilihat angka-angka ini, artinya bahwa ada uang yang di stok, tapi kita tidak tahu ada di mana. Itulah yang harus dibuka semua dan dikembalikan ke negeri ini oleh Amin untuk dinikmati. Amin. Dan karena ini dihadapkan berat, dia tanya. Ketua Kadin menjadi ketua tim suksesnya 03, mantan ketua Kadin menjadi ketua tim suksesnya 02. Artinya mereka memang sedang membagi-bagi karena kenikmatan selama 10 tahun terakhir. Itu saya pikir saya ingin menyatakan Bapak dan Ibu semangatlah. Saya kemarin ketemu di ukuran di Bogor. Pertanyaan saya dulu Bogor itu kira-kira dari kuasa mereka, dia bilang Bogor minimum 60%. Nah, terakhir saya ingin menjelaskan angka surveinya Kompas supaya Bapak nggak paham. Survei Kompas menyatakan, saya anggap aja belum benar deh, bahwa Prabowo mendapatkan 39,5%. Oke, anggap aja. Tapi ada 28% belum masih bimbang. Kalau bimbang nggak mungkin kepada incumbent, itu pasti ini maksimum ke kita. Cuma takut. Amin ya Allah. 39,5% berarti terhadap 72%, karena ada 28 yang belum milih. Kalau menjadi 100%, maka suara Prabowo turun menjadi 28%. Kalau sudah memilih yang 28 ini ya, 28%. 28% ini saya yakin bahwa minimum 80% ke Anies. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. 80% terhadap 28 berarti kan 22. Kalau ditambah 16 berarti 38 dong. Anies, Prabowo 28. Jadi nggak usah terlalu ini. Walaupun orang menyatakan sudah membuka bahwa akal-akal, oke, tapi saya bilang rasionalitasnya demikian. Karena hampir semua pemilih Amin itu sembunyi takut. Teman-teman saya di BUMN itu udah Pak, kita udah capek Pak menjadi pelayan daripada orang dalam. Maka kami butuh akan ke Amin. Cuma ya udahlah, kau nggak usah muncul daripada dapurmu berhenti berasap, sembunyi. Nanti kalau sudah Februari 1 Februari ini udahlah keluar semua, terbuka lalu bila dipecat dalam waktu 2 minggu. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang terakhir benar, ini muncul isu bahwa semua aparat sekarang memihak ke salah satu calon. Ya, melalui tempat ini saya meminta aparat jangan melakukan itu. Kalau aparat melakukan itu, jangan salahkan kepada semua orang yang ada di ruangan ini dan kawan-kawannya di luar, berubah dari relawan menjadi kelompok perlawanan terhadap kebenaran. Ya. Siapa? Ya. Kita harus melawan kebenaran. Sehingga saya katakan nanti tanggal 13 Pak, kita membuat semua tempat simbol perlawanan pasukan Nabi Musa melawan Firaun. Oh, wakaf. TPS pakai tongkat semua. Kalau TPS menyatakan kenapa bawa tongkat?
ini pasukan Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Bukan kita bukan berdua supaya yang lagi main-main kecuali juga. Ini pasukan Nabi Musa bergerak dan kira-kira sebelum dia pasukan Fir'aun tenggelamkan dan kita menunggu. Allahu Akbar.